kesabaran seorang perempuan yang menjadi seorang pengajar di salah satu kampung di Desa Linggalaksana, Kecamatan Cikatomas, Tasikmalaya, yaitu di Kampung Bukarsari. Beliau bernama Ibu Ani. Beliau lahir di Tasikmalaya pada tanggal 5 Juli tahun 1968. Beliau selalu semangat dalam mengajar anak-anak didiknya, walaupun kadang ia lelah dengan sikap anak-anak didiknya. Tetapi walaupun begitu, beliau tetap mengajar dengan rasa tulus, ikhlas, dan sabar. Dan juga beliau pun tidak mengharapkan imbalan sedikit pun dari anak-anak yang ia didik, karena menurut beliau, pendidikan adalah yang utama untuk anak-anak di kampung tersebut. Seperti inilah tampak luar bangunan sekolah Diniyah Takmiliyah, tempat Ibu Ani mengajar. Keadaan bangunan ini tampak masih seperti bagus jika hanya dilihat dari depan. Tetapi sebenarnya bangunan ini tidak seperti yang dilihat dari depan saja. Beberapa jendela pada bangunan ini pun tampak sudah tidak memiliki kaca, dan juga cat dindingnya pun yang sudah mulai lusuh dan luntur. Sementara untuk bagian dalamnya, bangunan tempat mengajar ini hanya memiliki 2 ruangan saja. Ruangan yang pertama digunakan oleh anak-anak mulai dari kelas 1 sampai kelas 3. Dan ruangan yang kedua digunakan untuk anak-anak kelas 4 sampai kelas 6. Dan dinding-dinding ruangan pun sudah tampak agak rusak. Pada beberapa bagian dinding terdapat keretakan-keretakan, dan pada dinding atas juga nampak bekas air hujan yang bocor dan mengakibatkan dinding-dinding tersebut terkelupas dan copot. Terdapat juga papan tulis yang sudah rusak. Sementara untuk sekarang papan tulis yang berada di kelas terdapat hanya 2 buah saja. Waktu pun sudah menunjukkan pukul 1 siang, yang bertanda kegiatan belajar akan segera dimulai. Kelas pun dimulai dengan membaca doa terlebih dahulu, yang dipimpin langsung oleh Ibu Ani. Kegiatan belajar pun dimulai dengan mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Anak-anak nampak bahagia dan semangat memancar pada diri mereka saat memulai belajar. Kegiatan belajar sekolah Diniyah Takmiliyah ini dimulai pada pukul 1 siang lebih dan berakhir ketika adzan asar berkumandang. Sekolah Diniyah ini juga memiliki 6 kelas dengan 3 kelas, yaitu 1 dan 2 dan kelas 3 yang dipegang oleh Ibu Ani, dan 3 kelas lainnya yang dipegang oleh Ibu Guru Yuyun, yaitu guru asisten. Untuk kelas 1 muridnya terdiri dari 7 orang, dan kelas 2 terdiri dari 3 orang, sementara kelas 3 hanya terdiri 1 orang. Hari ini beliau memulai mengajar dari kelas 1 dengan menulis materi terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan materi tersebut kepada anak-anak kelas 1.
Sementara untuk kelas 2 dan kelas 3 tidak diberi materi di papan tulis karena jumlah papan tulis yang terbatas, tetapi untuk kelas 2 dan kelas 3 diberikan materi langsung dari bukunya sambil dijelaskan oleh Ibu Ani. Hijrah ke mana? Ke Madinah. Di antaranya satu, Nabi Muhammad SAW dituduh juluk penerang yang memecah belah kafir Quraisy, memberikan. Dan ini Bu Yuyun yang membantu Ibu Ani untuk mengajar di sekolah diniyah ini. Beliau mengajar kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Dan ini adalah salah satu murid kelas 4 dan kelas 5 dan kelas 6 yang sedang belajar dan menulis. Setelah selesai memberikan materi kepada murid-muridnya, Bu Ani pun selain hanya mengajar, dia juga mengurus uang tabungan murid-muridnya. Sementara murid-muridnya asik menulis materi yang sudah diberikan di saat Bu Ani mengurus uang tabungan. Setelah selesai mengurus tabungan murid-muridnya, beliau pun meneruskan kegiatan mengajarnya dengan menjelaskan semua materi yang sudah ditulis tadi. Tidak hanya mengajar, tetapi beliau juga memperhatikan setiap muridnya yang belum lancar dalam menulis, supaya anak tersebut menjadi semangat dalam menulis dan belajarnya, terutama tidak ketinggalan materi. Kali ini Bu Ani mengajar mata pelajaran fikih kepada murid-muridnya. Begitu Bu Ani menjelaskan materi, semua murid-muridnya sangat antusias dan semangat dalam memperhatikan penjelasan materi dari beliau. Namun ada beberapa anak juga yang masih belum beres menulis materi. Setelah selesai dijelaskan, kemudian Bu Ani pun menulis materi selanjutnya di papan tulis. Semua murid pun langsung menulis materi yang diberikan Bu Ani tersebut. Sementara untuk kelas 2 dan 3, mereka diberi materi langsung dari buku, karena papan tulis yang ada hanya tersedia satu papan tulis, dan papan tulis tersebut sedang digunakan oleh kelas 1.
Kali ini Bu Ani akan memberikan materi bahasa Arab kepada murid-muridnya dan mengulas beberapa materi dari minggu-minggu sebelumnya. Dan untuk kelas 2 memiliki tugas yang diberikan minggu sebelumnya, yaitu menghafal kosakata bahasa Arab, dan akan disetorkan hafalan tersebut satu persatu ke depan. Setelah semua materi selesai, kemudian murid-murid pun menanyakan sesuatu yang ia tak paham dari materi yang telah disampaikan Bu Ani tadi. Tidak terasa waktu pun sudah menunjukkan pukul 3 sore, yang berarti beberapa menit lagi waktunya sholat asar. Adzan asar pun berkumandang. Dengan segera murid-murid mengambil air wudhu untuk melakukan sholat berjamaah. Setelah mengambil air wudhu, semua murid langsung berbaris dan meluruskan safnya untuk memulai sholat berjamaah. Setelah kegiatan belajar selesai, tetapi tugas Bu Ani masih belum selesai, karena beliau tidak hanya sebagai pengajar, tetapi beliau pun juga sekaligus menjadi pesuruh di sekolah tersebut. Dia pun selalu melakukan bersih-bersih ruangan dan luar ruangan setelah semua murid-muridnya pulang. Setelah selesai, kemudian beliau pun pulang. Pada malam harinya, kegiatan beliau adalah menjadi guru ngaji di salah satu masjid di Kampung Mekarsari, Desa Linggalaksana, Kecamatan Cikatomas, Tasikmalaya. Pengajian ini dimulai setelah sholat maghrib dan selesai setelah adzan isya berkumandang. Disinilah tempat anak-anak Kampung Mekarsari belajar mengaji, yang diajarkan langsung oleh Bu Ani. Di sini Bu Ani mengajarkan mengaji Al-Quran, Iqra, hafalan-hafalan doa, dan ilmu-ilmu agama lainnya. Semua murid berbaris rapih dan mengantri untuk belajar membaca Al-Quran kepada Bu Ani. Dan juga mereka berlatih terlebih dahulu sebelum langsung belajar mengaji kepada Bu Ani. Dan terdapat murid anak kecil yang diantar oleh ibunya ke pengajian, dikarenakan anak tersebut masih terlalu kecil dan sesekali suka menangis apabila tidak bisa mengaji. Sementara di saat Ibu Ani mengajarkan mengaji, murid yang lainnya yang sudah dan atau juga yang belum setor mengaji malah asik bermain dengan murid yang lainnya. Ibu Ani pun merasa sangat lelah dengan tingkah anak-anak yang masih kecil ini. Walaupun lelah, tetapi beliau tetaplah sabar dan meneruskan mengajarkan mengaji.
Setelah belajar mengaji Al-Quran selesai, kemudian Bu Ani pun dan murid-muridnya melanjutkan kegiatan belajar dengan hafalan-hafalan Al-Quran juz 30. Dengan cara mendidik Ibu Ani yang sangat baik, murid-murid pun begitu bersemangat dan asik dalam menghafalkan Al-Quran. Setelah itu dilanjutkan dengan hafalan-hafalan lainnya. Dengan bersemangat dan seru, murid-murid ini mengikuti setiap hafalan yang diucapkan oleh Ibu Ani. Walaupun ia merasa lelah dan ngantuk, tetapi dengan rasa tulus dan sabarnya, Ibu Ani masih saja meneruskan pengajian anak-anak tersebut. Walaupun kadang membuat Ibu Ani merasa kesal dengan tingkah laku murid-muridnya tersebut. Tidak terasa, waktu pun sudah hampir isya. Kemudian pengajian pun selesai dan ditutup dengan doa bersama. Kemudian dilanjutkan dengan bersalaman kepada Ibu Ani. Dan pada waktu adzan Isya, Bu Ani menyuruh salah satu anak didiknya untuk mengumandangkan adzan Isya dan meneruskannya dengan sholat Isya berjamaah hingga selesai.